Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, bukakanlah pikiran setiap kami ya, Bapa, sehingga ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami dapat mengerti bahkan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu, dan kami rindu untuk mendapatkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini saya mau berkhotbah didasarkan pada Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-9. Saya akan berkhotbah dengan judul Pribadi yang Membawa Damai. Hari ini saya mau berkhotbah didasarkan pada Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-9 dengan judul Pribadi yang Membawa Damai. Demikianlah bunyinya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Teman-teman, kita bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya. Ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh hadirnya orang banyak, sehingga Yesus naik ke atas bukit untuk memberikan pengajaran kepada mereka. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat pengajaran Yesus kepada orang banyak mengenai berbahagialah orang yang membawa damai di antara manusia, karena Allah akan mengakui mereka sebagai anak-anaknya. Yang hendak ditekankan dalam ayat ini adalah berbahagialah orang yang membawa damai, karena Allah akan mengakui mereka sebagai anak-anaknya. Teman-teman, betapa pentingnya kita membahas mengenai pribadi yang membawa damai. Ketahuilah bahwa ayat ini juga berlaku bagi setiap kita. Apabila kita menjadi pribadi yang membawa damai, maka Allah akan mengakui setiap kita sebagai anak-anaknya. Membawa damai artinya kehadiran kita memberikan kedamaian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, baik melalui perkataan ataupun melalui perbuatan yang kita lakukan. Teman-teman, kita seharusnya menjadi pribadi yang membawa damai. Mengapa kita seharusnya menjadi pribadi yang membawa damai? Apabila kita membaca Alkitab lebih lanjut, maka kita dapat menemukan paling tidak 3 alasan mengapa kita seharusnya menjadi pribadi yang membawa damai. Yang pertama, karena kita telah diberikan damai oleh Allah. Dapat kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Yang kedua, karena kita telah diberikan perintah oleh Allah. Dapat kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-3 sampai yang ke-6. Yang ketiga, karena kita telah diberikan kepercayaan oleh Allah. Dapat kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Teman-teman, tujuan saya berkhotbah hari ini adalah supaya pada akhirnya setiap kita dapat memahami 3 alasan mengapa kita seharusnya menjadi pribadi yang membawa damai. Teman-teman, kita seharusnya menjadi pribadi yang membawa damai. Mengapa kita seharusnya menjadi pribadi yang membawa damai? Yang pertama, karena kita telah diberikan damai oleh Allah. Mari kita melihat Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh perkataan Yesus kepada murid-muridnya bahwa penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa akan mengajarkan segala sesuatu kepada murid-muridnya dan akan mengingatkan semua perkataan yang Yesus telah
ucapkan kepada mereka. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat perkataan Yesus selanjutnya, bahwa Yesus memberikan damai sejahtera kepada murid-muridnya. Dan damai sejahtera yang Yesus berikan tidak seperti yang dunia dapat berikan. Sebagaimana Yesus memberikan damai kepada murid-muridnya, demikian pula dengan kita. Di dalam Yesus, Allah memberikan damai kepada kita. Oleh sebab itu, kita seharusnya menjadi pribadi yang membawa damai karena kita telah diberikan damai oleh Allah. Ketahuilah bahwa Allah adalah sumber damai sejahtera bagi setiap kita. Di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-33 dikatakan, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa Allah adalah sumber damai sejahtera. Dengan kata lain, dari Allah lah kita mendapatkan kedamaian. Dari Allah lah kita mendapatkan ketenangan. Hanya di dalam Yesus kita mendapatkan damai sejahtera. Saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, maka Allah memberikan damai sejahteranya di dalam hati kita. Mungkin di dalam perjalanan hidup kita, banyak masalah atau tantangan yang harus kita hadapi. Namun ketahuilah bahwa tidak ada satu hal pun yang dapat mencuri damai sejahtera dari Allah atas hidup kita. Ketika kita menyadari bahwa Allah telah memberikan kita damai sejahtera, maka kita seharusnya menjadi pribadi yang membawa kedamaian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai yang ke-25 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Melalui ayat-ayat ini kita dapat mengetahui bahwa damai sejahtera adalah salah satu dari buah roh. Tuhan mau setiap kita hidup dipimpin oleh roh Allah, sehingga buah roh terlihat melalui hidup kita. Kehadiran kita di dalam dunia seharusnya tidak membawa kekacauan, melainkan membawa damai sejahtera yang telah kita terima dari Allah. Sehingga orang-orang dapat melihat bahwa kita adalah anak-anak Allah, karena kita membawa kedamaian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Di dalam Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 sampai yang ke-26 terdapat sebuah kisah di mana Tuhan berfirman kepada Musa, di mana Tuhan mau Musa menyampaikan kepada Harun dan anak-anaknya untuk memberkati orang Israel dengan perkataan bahwa Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Di dalam Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-26 dikatakan, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa Tuhan adalah pribadi yang memberikan damai sejahtera kepada umatnya. Ketahuilah bahwa ayat ini juga berlaku bagi setiap kita. Di dalam Yesus, Allah memberikan damai kepada kita. Oleh sebab itu, kita seharusnya menjadi pribadi yang membawa damai karena kita telah diberikan damai oleh Allah. Teman-teman, kita seharusnya menjadi pribadi yang membawa damai. Mengapa kita seharusnya menjadi pribadi yang membawa damai? Yang kedua, karena kita telah diberikan perintah oleh Allah. Mari kita melihat Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-3 sampai yang ke-6. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala.
Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salamu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salamu itu kembali kepadamu. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi ketika Yesus menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi oleh Yesus. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat perintah Yesus kepada ke-70 murid untuk pergi. Dan apabila mereka masuk ke dalam sebuah rumah, mereka harus mengatakan damai sejahtera bagi rumah tersebut. Sebagaimana 70 murid telah diberikan perintah oleh Yesus untuk membawa kedamaian, demikian pula dengan kita. Di dalam Yesus, Allah telah memberikan perintah kepada kita untuk membawa kedamaian. Oleh sebab itu, kita seharusnya menjadi pribadi yang membawa damai karena kita telah diberikan perintah oleh Allah. Ketahuilah bahwa perintah yang diberikan oleh Allah tidak hanya penting untuk kita ketahui, namun begitu penting untuk kita lakukan di dalam menjalani kehidupan ini. Tugas kita yaitu membawa kedamaian. Kita mungkin tidak dapat mengatur respon orang terhadap apa yang kita lakukan. Namun ketahuilah bahwa kita dapat mengatur respon kita terhadap perlakuan orang atas hidup kita. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-12 dan 13 dikatakan, "Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain." Melalui ayat-ayat ini kita dapat belajar bahwa Tuhan mau setiap kita selalu hidup dalam damai seorang dengan yang lain. Kata selalu memiliki pengertian, yaitu setiap saat. Tidak hanya di waktu-waktu tertentu, melainkan di setiap waktu, di setiap musim hidup kita. Baik ataupun tidak baik menurut kita, Tuhan mau kita selalu memberikan kedamaian, baik itu kepada orang tua, pemimpin kita, maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-17 dan 18 dikatakan, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang." Melalui ayat-ayat ini kita dapat belajar untuk tidak membeda-bedakan perlakuan kita kepada sesama. Kita seharusnya membawa kedamaian kepada semua orang. Sebab di mata Tuhan setiap orang sama-sama berharga, sama-sama mulia, dan sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kedamaian seharusnya kita tunjukkan melalui perkataan dan perbuatan yang kita lakukan. Di dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-23 dan 24, dikisahkan sebuah kisah di mana Yesus memberikan pengajaran kepada para pengikutnya bahwa apabila salah seorang di antara mereka sedang memberikan persembahan kepada Allah, lalu teringat bahwa ada orang yang sakit hati terhadap apa yang telah mereka lakukan, maka mereka harus berbuat seperti apa yang dikatakan di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-24. "Tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu.
Kata pergilah menunjukkan sebuah perintah dari Yesus untuk dilakukan. Melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa para pengikut Yesus diberikan perintah oleh Yesus untuk hidup di dalam kedamaian. Ketahuilah bahwa hal ini juga berlaku bagi setiap kita. Di dalam Yesus kita diberikan perintah oleh Allah untuk hidup di dalam kedamaian. Oleh sebab itu, kita seharusnya menjadi pribadi yang membawa damai karena kita telah diberikan perintah oleh Allah. Teman-teman, kita seharusnya menjadi pribadi yang membawa damai. Mengapa kita seharusnya menjadi pribadi yang membawa damai? Yang ketiga, karena kita telah diberikan kepercayaan oleh Allah. Mari kita melihat 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh perkataan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kabar pendamaian yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus adalah kabar bahwa di dalam Yesus Kristus, Allah telah mendamaikan diri Rasul Paulus dan jemaat di Korintus. Rasul Paulus menyadari bahwa Allah lah yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya untuk dapat menjadi pribadi yang membawa damai melalui perkataan yang diucapkan kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus menghendaki supaya jemaat di Korintus mau memberikan diri untuk didamaikan dengan Allah. Sebagaimana Rasul Paulus telah diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menjadi pribadi yang membawa damai, demikian pula dengan kita. Allah telah memberikan kepercayaan kepada kita untuk menjadi pribadi yang membawa damai. Oleh sebab itu, kita seharusnya menjadi pribadi yang membawa damai karena kita telah diberikan kepercayaan oleh Allah. Ketika kita menyadari bahwa kita diberikan kepercayaan oleh Allah, maka kita seharusnya mau menjadi pribadi yang tidak menyia-nyiakan kepercayaan tersebut. Kabar baik yang Yesus telah kerjakan, seharusnya juga kita beritakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga setiap orang dapat menerima pendamaian yang telah Allah lakukan di dalam Yesus Kristus. Gunakanlah perkataan kita bukan untuk meruntuhkan kehidupan orang lain, melainkan pakailah perkataan kita untuk memperkatakan hal-hal yang baik, supaya dapat membangun kehidupan orang lain. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Tidak hanya melalui perkataan, melainkan Tuhan mau hidup kita membawa kedamaian melalui perbuatan yang kita lakukan, di mana kita menjadikan hidup kita sebagai teladan bagi banyak orang. Di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-15 sampai yang ke-21 dikisahkan sebuah kisah
di mana setelah ayah dari saudara-saudara Yusuf meninggal, saudara-saudara Yusuf berpikir bahwa Yusuf akan membalas dendam atas kejahatan yang pernah mereka lakukan. Sehingga mereka mengirim pesan kepada Yusuf bahwa sebelum ayah meninggal, ayah menitipkan pesan untuk mengampuni kesalahan yang dahulu dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Setelah mendengar hal tersebut, Yusuf pun menangis. Kemudian saudara-saudara Yusuf datang dan sujud di depan Yusuf dan berkata bahwa mereka datang untuk menjadi budak. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-19 sampai yang ke-21 dikatakan, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa Allah telah memberikan kepada Yusuf sebuah kepercayaan untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dan dengan kepercayaan tersebut, Yusuf pun membawa kedamaian kepada saudara-saudaranya dengan mengatakan bahwa ia akan mencukupi kebutuhan dari keluarga saudara-saudaranya. Sebagaimana Yusuf telah diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menjadi pribadi yang membawa kedamaian, demikian pula dengan kita. Allah telah memberikan kepercayaan kepada kita untuk menjadi pribadi yang membawa kedamaian. Oleh sebab itu, kita seharusnya menjadi pribadi yang membawa damai karena kita telah diberikan kepercayaan oleh Allah. Teman-teman, demikianlah khotbah saya hari ini dengan judul pribadi yang membawa damai yang didasarkan pada Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Kita seharusnya menjadi pribadi yang membawa damai. Mengapa kita seharusnya menjadi pribadi yang membawa damai? Setelah kita membaca beberapa bagian Alkitab, kita telah menemukan paling tidak 3 alasan mengapa kita seharusnya menjadi pribadi yang membawa damai. Yang pertama, karena kita telah diberikan damai oleh Allah. Yang kedua, karena kita telah diberikan perintah oleh Allah. Dan yang ketiga, karena kita telah diberikan kepercayaan oleh Allah. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan hari ini menjadi berkat dan penghiburan bagi setiap kita. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Biarlah setiap kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu ya, Bapa, di mana kehadiran kami di dalam dunia ini membawa kedamaian bagi lingkungan yang ada di sekitar kami, baik melalui perkataan ataupun perbuatan yang kami lakukan ya, Bapa. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu, dan kami rindu Engkau pakai kehidupan kami untuk terus-menerus menjadi saluran berkat lebih lagi bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.